Sebulan terakhir, gue lagi pakai Vivo X300 Pro buat jadi daily driver utama gue. Dan di video kali ini, gue mau share hal-hal apa aja yang gue experience, yang gue suka dan gak gue suka dari HP ini, in case kalian lagi nimbang buat beli si Vivo X300 Pro ini. Desain HP ini tuh termasuk minimalis, dengan backdoor kaca yang teksturnya frosted gini, jadi bagus, nggak gampang berbercak. Terus pakai frame aluminium, dan di bagian belakang ada modul kamera circular kayak gini yang jadi ciri khas flagship Vivo di beberapa tahun belakangan. Di sini nggak ada tulisan apa-apa, cuma logo Zeiss dan T-Star yang bikin looknya tuh berasa elegan. Oh, sebenarnya ada tulisan kecil ya di tepian ringnya ini yang bisa kita lihat kalau lagi posisi tiduran kayak gini. Yang nunjukin kombinasi aperture dan focal length dari 3 kameranya yang bikin detailnya jadi kayak lensa-lensa di kamera profesional. Dan di bagian frame atas kiri sini itu ada shortcut button yang fungsinya bisa kita customize. Bahkan ini bisa kita atur buat nge-trigger suatu fitur dari aplikasi third party. Ini menu settingnya sih mirip banget ya sama iPhone. Tapi gue nggak gitu peduli ya, selama fiturnya itu bagus, mau ngikut-ngikutin ya nggak apa-apa, selama yang diuntungin itu usernya. Di bagian depan, layarnya tuh 6,78 inch, LTPO AMOLED 120Hz. Basically, secara spek, display di HP-HP flagship belakangan tuh nggak terlalu banyak berubah ya. Udah bagus banget dan paling improve di peak brightness-nya aja. Yang gue suka, kali ini layarnya flat dibanding sebelumnya yang dibikin curved di X200 Pro. Jadi keuntungannya buat gue tuh ada dua. Gak ada glare macem-macem di pinggirannya kalau misalnya lagi ngelihat dari angle tertentu. Terus kalau kacanya itu flat, dia tuh jadi rata sama frame yang bikin kalau jatuh resiko layarnya retak tuh lebih sedikit dibanding kalau layarnya curved. Gue juga appreciate di sini mereka ngasih beberapa settingan lebih buat ngatur displaynya buat kenyamanan mata. Kayak misalnya di sini kita bisa ganti dari PWM dimming ke DC dimming. Overall, gue suka sama desain HP ini. Secara looknya tuh elegan dan feel-nya di tangan tuh berasa premium. Walaupun gue harus jujur, secara practicality, gue kurang prefer modul kamera bulat yang gede-gede di tengah kayak gini. Soalnya, tiap kali megang HP-nya, itu gue jadi sering keusap di bagian kameranya, yang berujung tuh ngotorin lensa dengan bercak sidik jari gue. Dan modul kameranya ini cukup tebel, yang bikin bagian ini tuh nonjol banget pas dimasukin ke kantong celana. Tapi ketidaknyamanan kecil yang diakibatkan sama bump segede gaban ini tuh terbayar penuh dengan sistem kameranya yang terbilang komplit, solid, dan juga kaya fitur untuk flagship tahun ini. Maksudnya 2025 ya, karena 2026 kita belum tahu bakal ada yang sebagus apa. Gue bilang komplit karena kamera ini tuh punya triple kamera setup ultra wide, main, dan telephoto yang selayaknya wajib ada untuk sebuah flagship di tahun 2025. Kecuali flagship eksperimental kayak S25H, atau iPhone Air dan juga iPhone 17 yang walaupun flagship, tapi nggak ada telefoto karena sampai sekarang Apple cuma mau kasih telefotonya tuh buat line up Pro-nya aja. Setup triple kameranya terdiri dari 50 megapiksel main, 50 megapiksel ultrawide, dan 200 megapiksel telefoto yang focal length-nya itu 85 mili atau 3,5 dari main kameranya. Ini masih resep yang sama yang dipakai di Vivo X200 Pro dengan upgrade pembaruan di bagian sensornya kayak main lens-nya yang pakai Lithia 828. Menurut gua, telefoto 3,5x atau 4x itu sweet spot ya buat kamera smartphone. Biar main kameranya tuh bisa ngehandle digital zoom sampai 4 kali aja. Lalu selebihnya baru diambil alih sama telefotonya. Di kamera X300 Pro ini kita bakal dikasih 4 basic style, yaitu defaultnya Zeiss Natural, terus ada Vivid, Texture, dan Black and White. Kalau gue harus deskripsiin singkat, Zeiss itu ngasih look yang paling netral, Vivid buat hasil yang lebih saturated, dan Texture itu buat yang lebih demen hasil yang kontras. Tinggal dipilih aja yang cocok sesuai preferensi kalian. Kalau gue pribadi, itu pakainya Zeiss Natural. Dan kalau di menu kamera ini kita swipe ke atas, itu kita bisa masuk ke mode humanistic mode, yang bisa dibilang lebih tailored lagi buat kamera enthusiast, di mana user interface-nya tuh kayak agak-agak retro, terus kita bisa atur settingan yang lebih detail lagi. Di sini pilihan focal length-nya tuh dibikin satuan ya. Jadi seakan-akan kita lagi gonta-ganti fixed lens, nggak kayak di mode normal yang kita bisa atur focal length-nya secara continuous. Di sini ada pilihan color style tambahan yang lebih klasik, kayak pakai lagi kamera analog gitu ya, yang masih pakai film. Dan di sini kita juga bisa save presets supaya bisa ganti-ganti dengan cepat kalau lagi pengen foto-foto dengan certain look. Gue suka bahwa ketiga lensanya itu punya warna yang terbilang konsisten. Image processing-nya juga buat gue exceptional di berbagai skenario, bisa ngasilin detail yang pas tanpa terlalu over-sharpen. Foto-foto di kondisi low light juga bagus, gue nggak perlu spesifik pakai night mode, karena dia tuh otomatis ngambil foto dengan shutter lebih lama untuk bisa ngasilin gambar yang exposure-nya terang, dengan noise yang minim, selama tangan kita tuh nggak goyang-goyang kayak jelly. Ini bukan berarti kita nggak bisa motret gambar yang jelek ya. Tapi yang gua rasain itu adalah sebagian besar gambar-gambar yang dihasilin sama kamera ini itu bisa ngasih detail yang bagus tanpa gua harus berusaha banget untuk moto-moto secara ideal. Ada satu fitur lagi yang gue suka nih seperti di HP Huawei Pura 70 Ultra yang dulu pernah gue cobain, yaitu fitur snapshot.
Dimana ini tuh mode yang cocok banget kalau misalnya kita lagi motret subjek yang bergerak cepat supaya nggak blur. Kayak ini gue lagi foto ponakan gue yang lagi aktif, itu foto-fotonya banyak ngeblur. Kalau pakai mode ini, itu kayak lagi pakai high shutter speed yang cocok buat bikin foto-foto yang dihasilin minim blur. Perekaman videonya juga udah bisa 8K 30 dan kita juga bisa shoot video log buat yang demen color grading. Kamera selfie-nya punya dynamic range yang bagus dengan viewing angle yang cukup lebar. Dan sekarang tuh udah ada PDAF ya, jadi dia tuh bisa autofocus. Overall, keseluruhan kamera sistem di X300 Pro ini buat gua solid banget. Again, gue suka sama kamera yang ketiga lensanya tuh konsisten, image processing yang hasilin detail bagus, dan juga fitur-fitur yang terbilang banyak buat user-user HP kamera centric. Dari segi chipset, Dimensity 9500 yang dipakai di Vivo X300 Pro ini punya improvement yang tergolong signifikan ya. CPU dan GPU core-nya tuh pakai ARM C1 dan G1 series yang baru dengan clock speed yang lebih tinggi. Dan meskipun sama-sama dibuat pakai 3 nanometer proses, bisa ngasih peningkatan processing power sekitar 30% dibanding pendahulunya. Oke, jadi gue baru aja selesai nge-benchmark Vivo X300 Pro ini di beberapa aplikasi benchmark kayak Antutu, Geekbench, dan juga 3D Mark Wildlife Stress Test. Dan HP ini tuh memang berasa cukup panas waktu lagi ngejalanin stress test. Especially Wildlife Stress Test itu satu kali run itu yang 20 menit, dan di situ tuh berasa panas, sampai mejanya juga berasa panas. Dan kalian bisa lihat sendiri stabilitasnya tuh 40% ya, yang kelihatannya kurang bagus. Tapi habis itu gue penasaran, apakah gue bisa mereplikasi nge-push chipset ini tuh dalam pemakaian yang memang lebih praktis sehari-hari. Jadi barusan gue habis main Genshin Impact 30 menit, settingan highest, temperaturnya berasa adem-adem aja, dan selama main nggak ada stutter. Terus gue coba shoot 8K 30 selama 5 menit, tuh cuma naik dikit aja gitu ya, rasa panasnya nggak sampai berasa anget bahkan. Terus gue coba lagi, barusan ngerekam 4K 60 selama 20 menit, juga nggak berasa panas gitu. Jadi at this point gue merasa kemajuan di chipset tuh bener-bener udah ngelebihin jauh dari apa yang bisa kita pakai sehari-hari untuk nge-push chipsetnya sih. Jadi menurut gue peningkatan di chipsetnya itu yang berdampak ke kita secara langsung lebih buat future proofing aja. Soalnya kalau buat lakuin tas sehari-hari kayak gaming ataupun video editing, chipset flagship 2-3 tahun belakangan tuh udah bagus banget dan gak bakalan redundant anytime soon. Salah satu yang bikin gue akhirnya beli Vivo X300 Pro ini adalah gue mau nyobain Origin OS yang akhirnya global launch di akhir 2025. Setelah sebelumnya HP-HP Vivo global di luar China itu masih pakai Vantage OS. First impression gue, Origin OS ini cukup modern ya, dengan kustomisasi yang cukup luas dan tampilan control center-nya yang layout dan bentuk-bentuk tombol squircle ini tuh udah menyerupai bahasa desain Android sekarang-sekarang ini. Animasi-animasi kecil di tiap interaksi tuh bikin OS-nya berasa kohesif. Dan selama gue pakai, itu OS-nya minim stutter. Walaupun level polishedness dari user interface-nya tuh menurut gue masih di bawah One UI-nya Samsung dan juga ColorOS-nya Oppo. Contohnya bisa kelihatan dari detail-detail kecil kayak aplikasi file manager bawaan yang nggak ngikut color tint ketika kita setup warna system style icon. Atau tombol rotate waktu ngedit yang panahnya ke kanan, tapi muternya malah ke kiri. Atau settingan sliding effects yang kalau dipilih back, itu harusnya kembali ke menu home settings, tapi malah jadi ke home screen. Nggak seperti settingan lainnya di payung menu yang sama. Ini hal-hal kecil yang minor banget dan gak bakal jadi deal breaker buat consumer umum. Tapi buat penikmat user interface kayak gue, itu gue berasa banyak ruang untuk OS ini bisa dipoles biar lebih apik lagi. Customization di sini terbilang banyak. Di home screen kita bisa ganti bentuk icon, matiin label, matiin Google Discover, reset ukuran folder, dan lain-lain. Di lock screen juga kita bisa customize banyak hal kayak jamnya yang sekarang ada opsi transparan kayak liquid glass-nya iPhone. Terus kita bisa tambah-tambahin widget di lock screen ini, cuma sayang menurut gue tuh opsinya masih sedikit dan kurang lengkap. Kayak kalender aja tuh nggak ada loh di sini. Terus yang keren di sini tuh kita bisa bikin lock screen wallpaper dengan efek flip cards yang keganti-ganti kalau misalnya kita putar kanan kiri kayak gini kayak mainan hologram. Ini keren, tapi personally buat gue tuh liatnya agak pusing, jadi gue nggak pakai. Di samping customization, ada beberapa fitur helpful kayak smart sidebar di sini yang bisa kita customize. Dan di sini tuh ada beberapa fitur AI, kayak screen translation buat terjemahin bahasa. Ini dia kayak loncat ke aplikasi Google Lens gitu. Terus AI caption, ini bisa buat ngasih caption dari apa yang ditampilin di layar HP. Captionnya sih cukup oke, cuma prosesnya tuh agak lama. Jadi lag antar suara dan caption tuh bisa beberapa detik. Captionnya bisa di-save dan juga di-summarize pakai AI, jadi kayaknya lebih cocok buat tujuan ini sih daripada buat bikin jadi subtitle secara real time.
Yang beneran gue pakai tuh sejauh ini cuma satu, yaitu buat extract image atau teks. Ini useful kalau misalnya kita mau copy-copy teks atau image di layar. Keluhan gue dari Smart Sidebar ini tuh cuma satu, dia tuh ketebalannya nggak bisa diatur. Jadi lumayan sering nggak sengaja ke-trigger kalau gue nge-swipe back dari samping. Di Origin OS, fitur-fitur AI buat ngedit gambar itu juga works really well. Kayak di sini ada AI Erase, itu opsi remove people itu bisa detect orang-orang yang mau di-remove, jadi nggak perlu satu-satu. Dan nge-generate kekosongannya juga smooth. Di bagian atas ini sekarang juga ada Origin Island yang bisa nampilin hal-hal kontekstual, kayak stopwatch yang lagi jalan, musik yang lagi main, kayak Dynamic Island yang ada di iPhone. Dan ada gesture yang gue suka dari Origin Island ini, yaitu kita bisa drag and drop teks ataupun gambar ke aplikasi tertentu. Misalnya buat drag and drop gambar, buat dikirim via WhatsApp. Gue juga suka settingan notifications di Origin OS, di mana kita tuh bisa ngatur notifikasi yang ada dalam sebuah aplikasi secara detail. Misalnya aplikasi e-commerce, itu gue mau matiin notifikasi promo, tapi gue tetap mau nyalain notifikasi progress order, itu memungkinkan di sini. Kalau memang list kategorinya tuh dibuat terpisah oleh developer aplikasinya. Overall, gue cukup nyaman dengan Origin OS. Gue rasa udah cukup mature dari segi user experience dan juga banyaknya fitur-fitur yang ada. Cuma emang kalau menurut gue tuh perlu dipoles aja biar experience-nya tuh semakin rapih dan juga smooth. Extra point buat HP ini menurut gue dia masih punya beberapa fitur legacy, kayak IR Blaster itu masih ada di sini, posisinya di modul kamera di belakang ini ya. Jadi kita masih bisa ngatur appliances yang pakai remote. Dan satu lagi yang ada di HP Vivo itu yang gue selalu bisa ngarap ada di HP-HP brand lain adalah access card. Ini useful banget buat gue yang tinggal di apartemen yang kalau mau masuk dari lobby terus mau naik lift itu semua harus pakai access card. HP ini pakai baterai silikon karbon 6510 mAh yang dalam standar sekarang tuh gede banget. Dalam pemakaian sehari-hari, gue tuh kalau lagi medium use rata-rata mengakhiri hari dengan masih ada 50% baterai kesisa. Dan kalau lagi heavy use, dipakai buat GPS nyetir seharian, terus foto-foto, rekam-rekam, itu barulah bisa nyentuh sedikit di bawah 20%. Buat gue ini awet banget, dan selama pakai HP ini tuh gue jadi nggak ngerasain battery anxiety. Charger bawaannya kita dapat flash charge 90 watt yang dalam pengetesan gue bisa ngisi penuh dalam 55 menit aja kalau misalnya opsi faster chargingnya tuh dinyalain. Dan bagusnya lagi, opsi faster chargingnya tuh bisa kita nyalain dari lock screen, supaya kita bisa akses dengan gampang kalau misalnya kita lagi butuh charging yang lebih cepat. Dan kalau lagi nggak pakai charger bawaannya, gue tes HP ini juga bisa nge-charge dengan daya sampai 40-an watt. HP ini bisa wireless charging dan reverse wireless charging juga, jadi bisa nge-charge TWS yang udah support wireless charging dan juga HP teman kalian kalau misalnya kepepet. Cuma dia tuh belum ada magnet alignment buat MagSafe, jadi gue saranin beli casing yang udah ada MagSafe-nya biar kalian tuh bisa take advantage pakai macam-macam aksesoris khusus MagSafe. Yang gue pakai ini dari Youngkit, namanya Hidden Sand MagSafe Case, dan yang gue pilih ini yang warna hitam. Aslinya dia lebih ke warna smoke kayak gini yang semi transparan. Jadi itu dia guys impresi gue selama pakai Vivo X900 Pro sebagai daily driver. Menurut gue, HP ini bakal jadi obvious choice buat kamera enthusiast dan juga user umum yang lagi consider HP flagship all-rounder dengan kamera bagus dan baterai yang solid. Kekurangannya dari HP ini menurut gue cuma ada di speakernya aja, yang walaupun udah stereo dari earpiece sama bottom speaker, suaranya tuh tergolong B aja buat sebuah flagship. Terus juga mungkin ketersediaan ekosistem ya, buat yang pengen punya additional benefit dari smartwatch dan TWS yang satu ekosistem dan levelnya flagship, itu belum tersedia gitu opsinya di sini buat kita invest di ekosistemnya Vivo. Tapi kalau cuma butuh nyari HP solid aja, nggak mentingin ekosistem, HP ini nggak diraguin lagi jadi salah satu HP flagship kamera sentrik terbaik buat di-consider. That's it review gue buat Vivo X300 Pro ini guys. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau juga insight yang mau ditambahin soal HP ini, langsung aja share di komen. Thank you for watching and I will see you guys in the next video.